Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa komunikasi data nirkabel. Ya, oke, pagi ini kita akan membahas tentang antena dan propagasi chapter 5 dari bukunya William Stalling ya. Yang kenapa langsung chapter 5, karena ini ya, yang chapter 3 dan 4 itu sudah pernah kita pelajari di jaringan komputer. Chapter 3 itu tentang topologi jaringan komunikasi data. Terus yang chapter 4-nya itu TCP/IP gitu ya. Itu dua itu kan sudah pernah kita pelajari di Jarkom. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang antena dan propagasi ya, secara singkat aja sih ini ya. Mungkin tidak terlalu mendetail ya, tapi secara umum aja ya. Oke, antena dan propagasi ini ya. Oke. Jadi untuk komunikasi data yang tanpa kabel itu mutlak kita perlu antena ya. Kita mutlak perlu antena. Nah, ada beberapa jenis antena yang kita pakai untuk komunikasi data nirkabel gitu ya, baik itu untuk komunikasi data konvensional, artinya bukan komunikasi data komputer ya, tapi komunikasi untuk radio gitu ya, radio untuk siaran analog gitu ya. Nah, itu antenanya memiliki bentuk yang sama sih gitu ya, bentuk dan cara kerja yang sama ya, kalau kita gunakan untuk komunikasi data gitu. Nah, antena ini kan dia sebuah konduktor listrik gitu ya, sebuah konduktor listrik atau sistem konduktor gitu ya, yang dia fungsinya untuk dua hal gitu ya, yaitu untuk transmit dan receive gitu ya, untuk transmisi dan penerimaan gitu ya. Jadi kalau untuk transmit atau untuk sebagai pemancar, dia akan memancarkan energi elektromagnet gitu ya tepatnya ke space gitu ya. Space ini maksudnya bukan luar angkasa ya, tapi di dalam atmosfer juga gitu ya. Kemudian antena sebagai penerimaan gitu, dia mengumpulkan energi elektromagnet tadi gitu ya, energi elektromagnet ini. Nah, kemudian dalam hal komunikasi wireless dua arah gitu ya, kita bisa menggunakan satu antena yang sama untuk transmit ataupun receive gitu ya, untuk transmit atau receive. Kemudian yang poin penting berikutnya adalah pola radiasi. Jadi antena itu dia memiliki pola radiasi gitu ya, pola radiasi. Nah, pola radiasi ini adalah representasi grafis dari sifat antena itu mengeluarkan radiasinya gitu ya, radiasi elektromagnetiknya. Bentuk radiasinya seperti apa? Nah, itu kita sebut sebagai pola radiasi gitu ya, pola radiasi. Kemudian lebar pancarannya itu juga nanti akan berpengaruh gitu ya terhadap aplikasi gitu ya, aplikasi dari komunikasi data nirkabel ini gitu ya. Sedangkan pola penerimaannya itu sama dengan pola radiasi bentuknya gitu ya, dengan antena yang sama gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis antena yang secara garis besar ada 3 ini, tapi yang secara satu teoritik gitu ya, kedua real gitu ya, yaitu jenis antena yang pertama jenis antena isotropik gitu ya, atau itu antena kita sebut antena ideal. Antena ideal. Jadi antena isotropik ini antena teoritis gitu ya, dia memancarkan dayanya merata ke segala arah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah antena dipol. Antena dipol ini ada 2 macam, antena setengah gelombang dan antena seperempat gelombang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah antena reflektif parabola. Nah, ini adalah pola radiasi ya yang secara ideal gitu ya. Ini pola radiasi antena omnidireksional gitu ya.
antena kayak antena dipol itu tadi ya, antena dipol yang terutama yang ini antena dipol 1/4 gelombang gitu ya, dia pola antenanya menyebar ke segala arah gitu ya. Sedangkan yang ini adalah pola radiasi untuk antena terarah gitu ya, antena terarah. Jadi arahnya kita arahkan ke timur saja gitu ya, atau ke barat timur gitu ya. Nah ini untuk antena dipol juga gitu ya, antena dipol yang 1/2 gelombang. Jadi ini adalah pola kekuatan radiasinya gitu ya. Ini juga pola kekuatan radiasinya. Ini kita lihat ini pola kekuatan radiasinya, dia ke arah ini, saya sebut ke arah ini aja deh, kanan kiri gitu ya, tidak ke segala arah tapi ke kanan kiri, gitu ya. Dia ke arah sana tidak ada gitu ya, tidak ada kekuatan gelombang elektromagnet yang ke arah sini gitu ya. Ini juga di sini juga enggak ada. Artinya kalau kita tempatkan penerima di sini gitu ya, dia akan menerima sinyal yang paling kuat gitu ya. Ini sinyal yang paling kuat ada di sini. Kalau kita letakkan di sini di posisi A penerimanya gitu ya, maka dia akan menerima daya elektromagnetik yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil gitu ya. Ini kita lihat nih, dayanya ada di sini nih, daya yang terkuat ada di sini, makin ke sana makin kecil dayanya gitu ya, dayanya makin kecil enggak kalau di sini kita tempatkan penerima gitu ya, ini dia tidak akan bisa menerima sinyalnya gitu ya. Ini kita lihat, atau mungkin sangat kecil gitu ya, sangat kecil kekuatan penerimaannya ini karena kita lihat nih yang ke arah sana ini, kita lihat dia kekuatannya dari, kalau kita lihat bentuk ini ya, bentuk polanya ini kekuatannya hampir 0 gitu ya, hampir 0. Nah itu yang kita sebut sebagai pola radiasi. Ini untuk antena dipol ya. Kalau untuk antena contoh lain ya, ini hampir sama seperti tadi. Ini contoh lain seperti ini. Ini adalah untuk antena parabola, ini directed antena gitu ya, directed antena. Jadi untuk directed antena itu arah kekuatannya kan, kekuatan gelombang elektromagnet itu bisa kita set gitu ya, tergantung dari arah antenanya gitu ya, arah antena. Nah kalau parabola kan antena sumber gelombang elektromagnetiknya itu dia diletakkan di depan parabolik gitu kan, di depan parabolik, kemudian parabolanya itu memantulkan gelombang elektromagnetik itu menjadi ke jarak yang sangat jauh gitu ya, dipantulkan oleh parabolanya itu. Nah sedangkan di belakang parabola itu sama sekali nggak ada gelombang gitu ya, tidak ada gelombang elektromagnetik gitu ya. Makanya di sini bentuknya seperti ini gitu kan, dia arahnya ke sumbu Y saja, Y positif gitu ya, sumbu X positif saja deh. Jadi di belakang ini di belakang parabola ini sama sekali nggak ada kekuatan gelombang elektromagnet di situ gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai pola radiasi. Nah nanti dari kebutuhan ini kita sudah bisa menentukan sih dari. Jadi kalau untuk kita perlu mengkoneksikan dua line gitu ya, pakai wireless gitu ya, pakai wireless dimana dua line ini jaraknya cukup jauh gitu ya, maka kita pakai antena yang terarah gitu ya. Antena yang terarah itu adalah antena yang parabolik gitu ya, parabolik. Ya sebetulnya nanti ada antena yang selain parabolik yang terarah itu juga ada gitu ya, tapi prinsipnya dia kita sebut sebagai directed antena gitu ya, directed antena. Tapi kalau kita perlu situasi dimana kita di dalam satu ruangan gitu ya, kita pengennya satu akses point untuk ke seluruh ruangan itu, maka kita pakai akses point dengan antena
dipol gitu ya, antena dipol seperti ini, antena dipol seperti ini. Nah ini contoh antena dipol gitu ya, bentuknya cukup sederhana. Yang ini adalah konduktornya gitu ya, konduktor, ini konduktor juga, biasanya terbuat dari aluminium gitu ya, konduktor aluminium. Yang sepertinya yang paling bagus itu adalah konduktor aluminium gitu ya, daripada besi gitu. Nah ini ini aluminium, terus ini kabel gitu ya, kabel yang dikoneksikan ke rangkaian transmitternya gitu ya, rangkaian elektronik transmitternya. Ini yang half dipole, setengah gelombang. Kemudian lagi yang seperempat gelombang, bentuknya seperti ini ya, dia berdiri gitu aja gitu ya, berdiri. Ini yang Hertz antena, ini yang Marconi gitu ya, Hertz dan Marconi. Kalau untuk jarak yang sangat-sangat jauh gitu ya, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah gitu ya, frekuensi rendah, untuk komunikasi jarak jauh antar negara atau antar menyeberangi lautan gitu ya, kita bisa pakai yang ini, antena Marconi gitu ya. Antena Marconi yang bentuknya seperti ini lebih efektif gitu ya untuk menjangkau jarak yang jauh, bahkan melewati samudra. Ini yang dipakai dulu oleh Marconi gitu ya, untuk membuat komunikasi telegram yang melewati samudra Atlantik ya, dari Inggris ke Amerika ya, hanya menggunakan antena yang modelnya seperti ini gitu ya, yang prinsipnya seperti ini sih, tapi bentuknya sangat besar gitu ya, bentuknya sangat besar, bentuknya sangat tinggi gitu ya, bentuk antenanya menjulang ke atas sangat tinggi. Ini seperempat, ini ketinggiannya seperempat gelombang, Oke, sebentar saya akan perlihatkan daftar ini ya, daftar frekuensi ada di bukunya William Stalling. Daftar frekuensi, coba kita lihat ya. Nah ini adalah daftar frekuensi. Nah ini daftar frekuensi. Oke. Nah ini kita lihat panjang gelombangnya ya, kita lihat ya. Jadi panjang gelombang untuk frekuensi gelombang elektromagnetik inilah, mulai dari sini kan, very low frekuensi. Ulangi. Untuk untuk very low frekuensi, panjang gelombangnya antara 100 meter gitu ya, 100 meter sampai 10 km gitu ya, panjang gelombangnya saja gitu ya, panjang gelombangnya saja. Untuk keperluan ini long range navigation gitu ya, submarine communication gitu ya. Kemudian ini ada low frequency gitu ya, low frequency ini panjang gelombangnya 10 meter sampai dengan 1 km gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan antena Marconi untuk komunikasi dengan frekuensi 30 sampai 300 kHz, kita bisa menggunakan antena yang panjangnya seperempat panjang gelombang, seperempat dari 10 meter, berarti 2,5 meter gitu ya, 2,5 meter. Kita bisa memasang antena dengan ketinggian ya, ketinggi real antenanya, maksudnya bukan tinggi dari tanahnya, tapi panjang antenanya secara vertikal 2,5 meter minimal 2,5 meter.
Oke. Kita kembali ke sini. Nah, ini antenanya ya, antena dipol gitu ya, dipol. Kalau untuk yang mudah dibuat oleh ini dua-duanya mudah dibuat ya, tergantung kita menggunakan frekuensi berapa. Oke. Nah, ini contoh antena dipol ya, antena dipol dan apa namanya ya, bentuk gelombangnya ya, bentuk gelombangnya itu ke arah sana dan sana gitu ya. Ini gelombangnya seperti ini. Jadi dia gelombang itu dia dikeluarkan oleh karena adanya ini ya, perbedaan muatan positif dan negatif di dua ini apa namanya ya, dua logam ini gitu ya. Dua logam ini dia positif negatifnya bolak-balik terus gitu ya, sehingga itu menghasilkan gelombang elektromagnet. Nah, pancarannya adalah dia ke arah sana. Kalau saya gambarkan, pancarannya itu ke arah sana itu. Ini pancarannya ke arah sana dan sana, efektif dia ke arah sana dan sana. Nah, gitu ya. Kalau kita pengennya kita arahkan ke sana saja ya, di sini kita beri reflektor gitu ya, bisa kita beri reflektor. Nah, seperti ini itu juga bisa. Oke. Nah, ini contoh antena dipol secara realnya ya, antena dipol secara realnya. Jadi ini tembaganya ini ya, kok tembaga, aluminiumnya ini aluminiumnya juga. Ini sebetulnya dia tidak menyatu ya, ini cuma sebenarnya terpotong, ini cuma disambung pakai plastik biasanya. Nah, nanti gelombang elektromagnetiknya keluar dari sini. Oke, sebentar. Kemudian ini adalah ini ya, apa namanya, antena beamwidth ya, lebar pancarannya gitu ya, lebar pancarannya dari antena parabolik sini ya, antena parabolik gitu ya. Jadi ini lebar antena, diameter antena paraboliknya, ini sudut pancarannya gitu ya. Sudut pancaran semakin besar, ini kita lihat kalau dari data ini ya, semakin besar diameternya maka sudut pancarannya dia semakin kecil gitu ya. Sudut pancarannya semakin kecil. Nah, nanti tergantung kebutuhan gitu ya, untuk menyambungkan dua situs gitu ya, dua situs kita lebih bagus pakai yang ini gitu ya, pakai yang diameternya besar gitu, yang beamwidth-nya kecil gitu ya, karena nanti energinya akan sangat fokus gitu ya. Tapi kalau kita pengen coverage satu secara sektoral gitu ya, maka kita pilih yang beamwidth-nya lebih besar lagi gitu ya, sudutnya gitu ya. Jadi nanti ada, kalau yang sekarang sih ada juga antena sektoral juga gitu ya. Jadi kita mengarahkan antena untuk satu sektor tertentu gitu ya, secara melebar gitu ya. Oke. Kemudian ada beberapa istilah yang lain lagi di dalam antena, yaitu antena gain. Antena gain ini adalah faktor penguatan antena gitu ya. Faktor penguatan antena kalau kita bandingkan dengan antena isotropik gitu ya. Jadi daya misalkan antena gain parabola gitu ya. Jadi daya yang dipancarkan oleh antena parabola dibandingkan dengan antena isotropik gitu ya, itu kita sebut sebagai antena gain gitu. Penguatan. Jadi kalau kita beri
kalau kita beli reflektor, berarti itu kita memperkuat sinyalnya gitu ya, ke arah tertentu gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai antena gain. Oke. Kemudian ada juga efektif area gitu ya. Efektif area ini adalah nilai teoritis yang merupakan ukuran seberapa efektif gitu ya antena dalam memancarkan atau menerima gitu ya. Ini memancar atau menerima daya ya. Memancarkan atau menerima daya. Area. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk antena gain dan efektif area ini ya. Ini data ini saya ambilkan dari bukunya William Stalling gitu ya. William Stalling dalam buku itu disebutkan gitu ya. Ini contohnya ya, isotropik, ini antena isotropik. Efektif areanya adalah kuadrat panjang gelombang dibagi 4pi gitu ya. Kuadrat panjang gelombang dibagi 4pi itu kita sebut sebagai power gain-nya 1 gitu ya. Jadi yang isotropik menyebar ke segala arah, itu power gain-nya 1. Oke, kemudian antena dipol, antena dipol yang infinitesimal. Ini saya belum mengecek ini antena dipol yang infinitesimal ini. Kita coba cek ya, infinitesimal dipol gitu ya. Bentuknya saya malah belum tahu ini. Infinitesimal dipol antena. Infinitesimal dipol gitu. Infinitesimal dipol antena. Infinitesimal dipol antena. Oke, ini di sini tidak ada. Ini sepertinya infinitesimal dipol antena ini antena teoritis ini. Theoretical antena dipol gitu ya. Sepertinya ya. Karena saya tidak bisa menemukan gambar realnya gitu ya. Ya, sepertinya antena dipol teoritis ini. Oke. Infinitesimal ini saya belum tahu nih bentuknya seperti apa, tapi ini mungkin secara teoritis saja, ini dipol teoritik gitu ya. Nah, ini yang kita tahu kan yang ini ya, half width, setengah gelombang dipol gitu ya. Setengah gelombang dipol ini efektif area pancarannya gitu ya. Efektif area pancarannya seluas ini gitu ya. Seluas ini. Kemudian power gain-nya 1,64 gitu ya. Gain-nya. Kemudian ada nih parabolik juga, horn juga gitu ya. Parabolik ini parabola, ini efektif areanya gitu ya. A-nya ini adalah diameter, luas gitu ya. Luas parabolanya gitu ya. Kemudian ada lagi horn antena. Horn antena itu antena yang bentuknya memang mirip seperti ini ya, seperti trompet gitu ya. Horn antena. Nah, seperti ini, horn antena. Nah, ini ya. Ini juga antena terarah nih ya, directed antena. Bentuknya seperti trompet. Ya, pada intinya sih trompet ini dia akan mengarahkan ya semua gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan di sini nih ya, di ujung di gelombang elektromagnetiknya dia diarahkan ke sana. Horn antena. Nah, seperti ini. Ya, prinsipnya seperti corong sih gitu ya. Corong kalau kita pakai untuk memperbesar suara kita kan bisa gitu ya. Kita bisa memperbesar suara kita pakai corong gitu ya.
Nah kemudian ini prinsip itu dipakai gitu ya di sini. Oke, lanjut. Nah kalau ini adalah mode propagasi ya, kita punya tiga mode propagasi atau mode perambatan gelombang elektromagnet yang banyak dipakai. Ada tiga, yaitu ground wave, propagasi ground wave, propagasi sky wave, dan propagasi line of sight gitu ya. Ground wave atau gelombang tanah, sky wave itu gelombang udara sih itu ya, gelombang udara gitu ya. Dan line of sight ini adalah ground wave gitu ya. Ground wave itu adalah gelombang elektromagnetik yang merambatnya dia mengikuti kontur bumi gitu ya, mengikuti kontur bumi. Nah sehingga ini bisa digunakan untuk ke pemancar radio dengan jangkauan yang cukup jauh gitu ya, cukup jauh karena dia merambat mengikuti bentuk bumi gitu ya. Tinggal kita ini saja sih, memperkuat daya pancarnya, wattnya itu kita naikkan gitu ya. Kalau wattnya sangat tinggi mungkin dia bisa menyeberangi lautan gitu ya, bisa menyeberangi samudra. Frekuensinya 2 MHz ini biasa dipakai untuk radio AM gitu ya, radio AM. Nah kalau kita lihat radio AM itu kan dia sebetulnya jaraknya cukup jauh gitu ya, kita bisa menerima radio AM dari tempat yang sangat jauh gitu ya. Nah ini menggunakan prinsip seperti ini, ground wave. Kemudian yang ini sky wave gitu ya. Sky wave ini adalah gelombang elektromagnetik yang merambatnya dia dipantul-pantulkan gitu ya, dipantul-pantulkan ionosfer dan bumi gitu ya. Ini juga bisa kita pakai untuk memancarkan gelombang elektromagnetik jarak jauh gitu ya. Karena dengan bantuan ionosfer kita bisa memantul-mantulkan gelombang itu gitu ya. Skywave dipantulkan oleh ionosfer dan bumi gitu ya, bolak-balik. Oke, biasa digunakan untuk radio amatir gitu ya, dan radio CB, citizen band gitu, citizen band radio. Kemudian yang berikutnya adalah line of sight ya. Line of sight ini yang biasanya dipakai untuk gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi gitu ya. Gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi biasa digunakan untuk transmisi di telekomunikasi ya, transmisi di wireless LAN juga menggunakan model seperti wireless LAN yang jarak jauh ya. Wireless LAN jarak jauh itu bisa kita, kalau line of sight 50 km kita bisa pakai wifi, pemancar wifi 2,4 GHz itu gitu ya, asal line of sight gitu ya. Tidak terhalang pohon, tidak terhalang gedung gitu ya, tidak terhalang gunung gitu ya. Kita bisa mencapai 50 kilometeran gitu ya. Nah ini pemancar dan penerima ini harus berada dalam jarak pandang gitu ya. Line of sight. Untuk menghitung jarak line of sight gitu ya, kita punya rumus seperti ini berdasarkan bukunya William Stalling ya. Ini adalah untuk mencari optical line of sight. Optical line of sight ya. Sedangkan untuk yang radio line of sight ya, kita pakai rumus yang ini gitu ya. D ini jarak terjauh dari line of sight itu gitu ya. Hanya ini adalah tinggi antena, tinggi atau lebih tepatnya tinggi menara antena gitu ya. Antena, kalau menara antenanya kita letakkan dengan ketinggian 100 meter ya, di sini kita masukkan 100 meter gitu ya.
ketinggian power antena gitu ya. Kalau K ini merupakan faktor penyesuaian untuk memperhitungkan faktor refraksi gitu ya, refraksi di atmosfer gitu ya, refraksi di atmosfer. K nya sama dengan 4/3. Saya belum membaca ini asalnya dari mana gitu ya, asalnya dari K 4/3 ini suatu konstanta di sini. Nah, kemudian untuk ini untuk jarak horizonnya, horizon line offset horizon gitu ya. Kalau yang line offset dua antena, kita pakai rumus yang ini gitu ya, cukup sederhana juga, ini berdasarkan rumus tadi juga gitu ya. Ini H1 dan H2 merupakan tinggi antena 1 dan antena 2 gitu ya. Jadi kita misalkan ya, line offset kita coba ya, kita coba hitung-hitungan sederhana lah ya. Misalkan tinggi antenanya adalah 100 meter lah ya, 100 meter, nanti kita bisa dapat berapa gitu ya. Ya, ini adalah contoh hitung-hitungan tadi ya. Jadi kita dapatkan, jadi kalau tinggi antenanya masing-masing 100 meter, kita bisa mendapatkan jarak ini 82 km gitu ya, kalau line offset gitu ya, 82 km ya, lumayan jauh gitu ya. 82 km ini mungkin Jogja Solo gitu ya, Jogja Solo. Cuma secara
secara real gitu ya. Kalau Jogja Solo kita pasang antena seperti ini mungkin akan kena banyak ini ya, banyak gangguan dia, karena di antara Jogja dan Solo itu banyak, mungkin ada bukit juga gitu ya, bukit, pohon gitu ya, dan lain-lain. Ya mungkin kalau realnya sih gitu ya, mungkin praktek realnya ya mungkin nggak sampai segini ya. Kita mungkin efektifnya, kalau perkiraan saya sih, kalau perkiraan saya mungkin efektif itu 30 lah, 30 km gitu ya, 30 km line of sight gitu ya. Ini mungkin yang bagusnya gitu ya, 30 km, 30 sampai 50 lah ya. 30 sampai 50 km idealnya. Oke, lanjut. Nah, untuk gangguan transmisi untuk komunikasi nirkabel yang line of sight gitu ya, yang line of sight dan yang lainnya sih sebetulnya, yang tidak line of sight juga sama gitu ya, yaitu ada gangguan atenuasi gitu ya, free space loss, noise, atmospheric absorption, multipath, refraction, dan thermal noise gitu ya. Atenuasi ya, kita coba lihat satu ya. Atenuasi itu apa? Atenuasi itu adalah melemahnya sinyal yang seiring dengan jarak gitu ya. Semakin jauh jaraknya, atenuasinya semakin besar. Nah, untuk mencegah hal ini, maka kita bisa melakukan pemancaran dengan daya yang lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi supaya sampai di 2/5 dayanya masih cukup gitu ya bagi peralatan untuk melakukan processing. Itu atenuasi ini biasanya dia lebih besar terjadi pada frekuensi tinggi gitu ya. Jadi seperti yang dipakai di dalam line of sight untuk wireless LAN gitu ya, 2,4 GHz. Nah, itu juga sangat-sangat rawan terhadap ini atenuasi karena itu merupakan frekuensi tinggi. Kemudian yang berikutnya tadi apa nih? Setelah atenuasi ini dulu aja, noise, thermal noise, intermodulation noise, crosstalk, impulse noise gitu ya. Thermal noise itu terjadi karena peralatan elektroniknya sendiri gitu ya, karena di dalam peralatan itu terjadi pergerakan elektron, itu menimbulkan panas gitu ya. Nah, ini kalau ini
tidak bisa dihilangkan secara 100% gitu ya, hanya bisa diminimalisir sih ini ya, misalkan pakai pendingin gitu ya. Oke. Kemudian intermodulasi noise gitu ya. Noise intermodulasi ini noise yang terjadi kalau beberapa sinyal dari beberapa frekuensi dia saling campur gitu ya, saling campur. Nah, ini kita sebut sebagai interferensi. Interferensi ini dia akan menimbulkan noise intermodulation. Kemudian crosstalk gitu ya. Crosstalk ini biasanya terjadi biasa terjadi pada saluran kabel sih sebetulnya ya. Jadi data yang berada di dalam satu kabel, dia karena ada pancaran radiasi gelombang elektromagnet, dia bisa masuk ke kabel yang lain gitu ya, itu kita sebut sebagai crosstalk. Kemudian yang impulse noise ini noise dengan durasi yang sangat pendek tapi kekuatannya tinggi. Contohnya pada saat terjadi kilat gitu ya, kilat atau petir itu ya. Nah, itu dia akan menimbulkan noise yang sangat tinggi gitu ya kekuatannya, tapi durasinya sangat pendek. Kemudian gangguan lain yaitu penyerapan atmosfer gitu ya. Penyerapan atmosfer itu tadi free space loss gitu ya. Penyerapan atmosfer ini karena ada uap air dan oksigen di dalam atmosfer gitu ya, dia akan menyerap gelombang elektromagnet. Kemudian gangguan yang lain lagi ini gangguan multipath gitu ya. Multipath, jadi sinyalnya memantul-mantul gitu ya, memantul-mantul karena mungkin terpantul oleh gedung-gedung gitu ya, sehingga nanti penerima itu akan menerima sinyal lebih dari satu gitu ya. Sinyal lebih dari satu ini yang bisa membuat sinyalnya ada dua kemungkinan, sinyalnya menjadi lebih kuat atau sinyalnya rusak gitu ya, malah rusak gitu. Nah, itu multipath. Nah, kemudian ini refraksi gitu ya, sinyalnya dibengkokkan gitu ya, dibelokkan sinyalnya dibelokkan oleh benda-benda tertentu gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini contoh refraksi ini ya, atau difraksi gitu ya. Kalau di sini disebutkan difraksi. Jadi sinyalnya membelok karena ini ada ujung ini, nah, sudut ini gitu ya, membelok oleh sudut ini. Sedangkan ini refraksi, dia sinyalnya dipantul-pantulkan gitu ya. Kemudian yang ini sinyalnya namanya scattering ya, dipantulkan kemudian menyebar gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang bisa menyebabkan ini ya. Nah, ini ya, pola-pola ini dia bisa menyebabkan yang namanya ini proses multipath propagation gitu ya. Multipath propagation. Jadi satu sinyal dia dipancarkan karena adanya proses pemantulan gitu ya, difraksi, scattering gitu ya. Maka sinyal itu akan menjadi banyak gitu ya, menjadi banyak karena proses pantulan itu tadi gitu ya. Nah, intinya yang proses multipath ini, pantulan-pantulan ini dia bisa menyebabkan penerimanya dia menerima banyak sinyal gitu ya. Dan biasanya ya kecenderungannya banyak sinyal ini dia saling melemahkan sih. Oke. Thermal noise. Kemudian ada lagi yaitu fading ini ya. Fading ini kita sebut sebagai apa ya? Sinyalnya melemah gitulah ya. Kita sebut sebagai sinyalnya melemah ya. Fading.
sinyalnya melemah gitu ya, karena proses misalkan refleksi pada pantulan atau pergerakan pemancar atau penerima gitu ya, itu kita sebut sebagai fading. Sinyalnya melemah gitu intinya. Ada fast fading gitu ya. Fast fading ini karena ada pantulan dan karena ada pergerakan pemancar gitu ya. Kemudian slow fading ini terjadi karena sinyal gelombang elektromagnetiknya dia terhalang sesuatu yang besar gitu ya, seperti gunung dan bukit gitu ya. Itu kita sebut sebagai slow fading. Kemudian yang flat fading ini adalah sinyal yang memudar gitu ya, tapi pada hampir di semua komponen sinyal itu gitu ya. Jadi kan kalau gelombang elektromagnetik kan pada dasarnya dia tersusun dari banyak frekuensi gelombang sinus gitu ya. Nah, kalau flat fading ini adalah sinyalnya melemah di semua spektrum gitu ya, di semua spektrum di dalam sinyal itu gitu ya. Itu kita sebut sebagai flat fading. Kemudian ada selective fading, dia untuk frekuensi tertentu dia melemah gitu ya. Kemudian ini ada lagi relic fading gitu ya. Jadi ini melemah karena dikarenakan banyak pantulan gitu ya, banyak pantulan dari lingkungan gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu gangguan itu dia bisa menyebabkan error gitu ya. Nah, error ini bisa diatasi dengan 3 cara ini gitu ya, yaitu forward error correction, adaptive equalization, dan diversity technique gitu ya. Forward error correction itu adalah kita menambahkan kode tertentu untuk koreksi gitu ya di dalam data yang dipancarkan. Nanti penerima dia bisa melakukan kalkulasi errornya gitu ya. Kemudian yang adaptive equalization ini digunakan untuk mencegah atau memperbaiki yang namanya interferensi antar simbol gitu ya. Interferensi antar simbol. Interferensi antar simbol ini mungkin kita belum mengenal ya, kalau di informatika belum mengenal istilah ini ya, interferensi antar simbol ya. Tapi ini intinya gini, interferensi antar simbol ini contohnya ya, kita mengirimkan data digital ya, ini untuk kasus apa ya, saya contohkan ya. Interferensi antar simbol, kalau transmisi datanya digital itu ya, jadi data digital itu kan dia ditransmisikan pada kenyataannya ya, dia misalkan 8 bit gitu ya, 8 bit data digital itu kalau di dalam gelombang elektromagnet gitu ya, dikirimkan menggunakan satu bentuk gelombang sinus gitu ya, satu bentuk gelombang sinus. Kemudian 8 bit yang lain satu bentuk gelombang sinus yang lain gitu ya. Nah, satu bentuk gelombang sinus mewakili 8 bit itu kita sebut sebagai satu simbol gitu ya, satu simbol data digital gitu ya, satu simbol data digital. Nah, kalau kalau ada beberapa simbol data digital gitu ya, pada saat ditransmisikan itu ternyata terjadi overlap gitu ya, maka itu kita sebut sebagai interferensi antar simbol gitu ya,
frekuensi antar simpul. Nah ini memang agak, yang adaptif ini memang agak rumit ini. Kemudian yang ini diversity teknik ini dia menggunakan beberapa teknik transmisi gitu ya, untuk mengirimkan satu data yang sama gitu ya. Ada menggunakan space diversity, melibatkan beberapa jalur fisik yang berbeda gitu ya. Jadi untuk data yang sama dikirimkan, misalkan ya, satu dikirimkan ke pemancar yang ada di timur, satu dikirimkan ke pemancar yang ada di utara gitu ya, space diversity. Kemudian bisa juga frekuensi diversity, satu data yang sama dikirimkan menggunakan beberapa frekuensi gitu ya. Kemudian time diversity, ini satu data yang sama dikirimkan beberapa kali di waktu yang berbeda gitu ya. Nah itu kira-kira tentang antena dan propagasi secara singkat sini ya, secara umum saja, secara umum. Oke, demikian ya dari saya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di dalam Google Classroom. Oke, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.